Halo guys, kembali lagi di video terbaru saya di Yeremia Dwi Gamers. Jangan lupa sebelum nonton video terbaru kita kali ini, segera subscribe Yeremia Dwi Gamers dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan notifikasi video terbaru. Video jangan di skip ya, supaya terus bisa berkarya dalam konten. Oke, kali ini kita akan coba main mod Bus Simulator Indonesia lagi dan wah, ini dia yang saya tunggu-tunggu. Akhirnya truk perkasa, truk buatan anak bangsa ini hadir kembali lagi di Busit. Desainnya pun cukup bagus loh ternyata si perkasa. Sekarang kita lihat reviewnya ya. Ini kita lihat review eksteriornya dulu ya. Makanya simak videonya sampai selesai. Ternyata ciri khas perkasanya itu adalah peleknya itu bautnya 10 di bagian depan. Terus ada akinya juga, akinya mode terbuka. Di atasnya ada pengisi cairan radiator dan ada air intake-nya juga. Ini ada juga tangki. Sekarang kita akan coba lihat bagian belakangnya. Apakah benar pongol as roda belakangnya menggunakan baut 10? Tuh. Betul kan apa yang saya bilang, ini juga baut 10 loh di belakang as roda dan 4-4-nya. Ini ada juga per left spring. Rasanya pengen tak coba buat sasis bus seperti ini. Tapi yang menarik juga, lampu belakangnya malah ganti pakai model kanter ini. Terus sebelah kanannya juga sama. Pongol as belakang bautnya 10 dan ada left spring. Terus ada tangki udara atau ya yang biasa buat air brake. Dan sebelah kanannya juga ada air intake. Pas nih kalau truk perkasanya nggak kepanasan. Sekarang kita lihat review anim dan lampunya ya. Kita tes dulu. Ini lampunya cukup terang. Terus wipernya berfungsi dengan baik guys. Terus bagaimanakah dengan review interiornya? Kita akan coba. Wih, modnya cocok. Lampu interiornya cukup terang guys. Odometernya juga sedap dilihat pandangan mata. Dan kelihatan ini kita lihat juga ya interiornya. Wih, ternyata benar juga guys. Ini odometernya khas perkasa. Jumlahnya ada 7 guys klasternya. Ini truknya juga kayak model extra cab, tapi cab di belakangnya cuma berfungsi sebagai buat tempat istirahat driver aja di belakang. Sebenarnya sih bisa muat banyak penumpang guys di belakang tuh. Oke lah, sekarang kita review animnya ya. Ini anim satunya. Ini kap busnya bisa dibuka dan kelihatan seperti apa dapur baju dari perkasa ini. Oh ya, ini ada juga sasisnya juga bisa dilihat loh kalau dari arah bawah. Mantap banget. Bukan namanya Ade Iskandar kalau modnya super detail. Terus anim keduanya itu bisa membuka kap depan seperti ini. Jadi kalau mesin perkasanya error bisa dicek. Di anim terakhir itu pintu sebelah kanannya terbuka, itu pintu driver ya, sementara yang sebelah kiri itu yang anim pintu itu untuk pintu kenat kayaknya. Oh ya, varian ini baru ada sasis loh, tapi sebenarnya kalau dibuat truk beneran malah lebih bagus kayaknya si perkasa ini. Sekarang kita akan jalankan ya. Kita tes kekuatan dari si truk perkasa ini.
Kita akan coba lihat seberapa kemampuannya. Sebentar. Oh, tadi ngunci guys. Ternyata habis dari foto itu rodanya langsung ngunci. Jadi mau nggak mau harus diputar lagi sampai rodanya bendul. Ini malah pukul jadi buset ini mah. Sekarang kita sudah sampai gerbang tol ya. Wow, seperti apa kemampuan perkasa kalau kita jalan di luar kota? Kita habis dari pelabuhan loh. Pelabuhan Merak kayaknya di sini. Nah, ini dia guys, sudah sampai di itu loading map kedua dari Merak Jakarta. Oh ya, saya skip yang tadi ya. Tadi sebenarnya pengendaliannya perkasa itu cukup baik ya, namun itu namanya steering wheel saya malah dia tuh jadi tinggi, jadinya agak belimbung dan biar kecelakaan deh. Tapi ya nggak apa-apa karena aku sudah saya potong, jadi tetap aman kan. Sebenarnya itu perkasa juga cukup baik tuh, apalagi truk perkasa itu memang truk buatan anak bangsa, dan sebenarnya itu buatannya Texmaco Group itu. Nah, PT Wahana Perkasa Auto Jaya, anak perusahaan grup Texmaco, memperkenalkan truk perkasa di pasar Indonesia tahun 1990-an kayaknya. Hebatnya, pabrikan tersebut tidak melakukan langkah rebrand, namun benar-benar merangkai produknya dengan melakukan lisensi pada komponen yang digunakannya. Artinya, apa yang dilakukannya merupakan upaya untuk menghasilkan kendaraan di nasional Indonesia. Pada pertengahan 1998, produk perdana perkasa dikenalkan di tanah air dengan produk pertamanya berupa truk sebagai produk nasional. Kalian pertama tak lain adalah pemerintah untuk memenuhi kebutuhan militer atau polisi yang digunakan sebagai kendaraan militer atau ranmil dan kendaraan taktis atau rantis. Secara kualitas tak perlu dikhawatirkan. Truk ini mengasuh berbagai komponen dan teknologi yang diambil dari pabrikan yang bonafide. Mesin perkasa itu menggunakan dapur pacu lisensi dari Steyr dan Cummins. Tetapi yang sempat digunakan di model ini adalah yang berlisensi Steyr dengan seri WT612 dan WT602. Sedangkan Cummins baru digunakan sebatas pada kendaraan prototipe saja. Untuk transmisi yang dipilih produk Jerman CF yang sudah dilisensi dan dibuat di Indonesia. Sementara Gardner sebagian dipasok oleh Eaton dari Amerika dan juga Steyr. Proses produksi ini juga pun melalui lisensi. Khusus untuk kabin, perkasa mendapat lisensi dari DAF Belanda dan sasis dari Leyland Inggris. Takhiran, jika kemudian perkasa dengan percaya diri melakukan klaim bahwa produknya tersebut mengantongi tingkat kekandungan lokal hingga 90%. Di atas kertas, truk ini juga punya spesifikasi di atas rival sekelasnya dari Jepang pada saat itu. Sebagian dari truk ini pun berhasil dijual pada umum dan menurutnya berbagai sumber hasilnya pun cukup mengembirakan dan memuaskan pelaku pasar saat itu. Namun nampaknya Dewi Fortuna belum benar melalui brand nasional nih. Perkasa merupakan merek yang lain pada saat terjadi krisis yang besar. Pada tahun 1998, Perkasa akhirnya mengakhiri masa produksinya di Indonesia setelah terbelit masalah finansial dan masihnya terjadi minimnya inisiatif dari pemerintah. Oke ya, kini sudah sampai di depan pom bensin, saya mau reparasi dulu di sana. Oh ya, sekian dulu video kita kali ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe Yeremia Dwi Gamers, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dan sampai jumpa.